Baik, bismillah. Di video kedua ini kita akan bahas selanjutnya, yaitu adalah untuk ujian. Atau mungkin kita bahas dulu untuk prestasi hafalan Al-Quran dulu ya. Silahkan dibuka halaman 13. Di halaman 13 ini ada panduan prestasi hafal Al-Quran. Nanti mungkin ini bisa dibaca ya. Nanti akan saya jelaskan yang ada berkaitan dengan ini ya. Silahkan dibuka sekarang halaman 14. Di halaman 14 sampai halaman 37 ini adalah untuk mencatat hafal Al-Quran setiap hari selama 1 tahun, dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juni 2022, artinya 1 tahun ajaran ya, dimulainya dengan bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Ini semua untuk catatan hafalan Al-Quran. Bisa dilihat paling atas ini ada judulnya prestasi hafalan Al-Quran, kemudian ada bulan. Kemudian di kolom di tabelnya ada yang pertama kolom tanggal. Ini dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31 ya. Kemudian kolom kedua ada ziyadah, kolom ketiga ada jadidah, kolom keempat ada qodimah. Ziyadah itu adalah hafalan baru ya. Hafalan baru insya Allah mudah difahami ya. Kemudian kalau jadidah ini adalah tadi saya bilang di video pertama, semua hafalan baru yang belum lengkap 1 juz. Ya, misalnya santri atau penghafalkan baru mulai juz 30. Hari ini surat An-Naba 1 halaman atau 1 surat. Nah, berarti hari itu juga murojaah jadidahnya An-Naba. Besok nambah surat An-Nazi'at. Berarti hari besoknya adalah murojaah jadidahnya dari An-Naba sampai An-Nazi'at. Besoknya lagi nambah Abasa, berarti jadidahnya dari An-Naba sampai Abasa. Seperti itu seterusnya sampai selesai juz 30. Kemudian qodimah itu semua hafalan sudah lengkap 1 juz. Misal ada penghafal Quran yang hafalannya sekarang sedang di juz 26. Berarti dari juz 27 sampai juz 30 itu adalah qodimah. Juz 26-nya jadidah. Dari juz 27 sampai juz 30 itu masuk ke qodimah. Kemudian ketika ziyadah yang ditulis adalah suratan ayatnya. Misalnya kalau juz 29 setornya 1 halaman, misalnya ada Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 12 1 halaman gitu ya. Ditulis di sini Al-Mulk 1 sampai 12. Kemudian di sini ada H, ada subkolom H, maksudnya adalah halaman. Jadi di hari itu dia dapat berapa halaman hafalan barunya ditulis di sini. Dapat 2 halaman, dapat 3 halaman ya. Bukan nomor halamannya tapi jumlah halamannya. Jumlah halaman yang disetorkan gitu ya. Kemudian jadidah sama juga ditulis suratan ayatnya. Misalnya tadi An-Naba sampai Abasa, An-Naba sampai At-Takwir, terus jadidah dan qodimah ini setiap hari, tidak ada libur. Ya. Kemudian kalau qodimah ditulis juznya aja, misal juz 27, 28, 29, 30 ya. Kalau ziyadah, kalau di tempat saya hari Ahad libur ya, nanti tinggal disesuaikan dengan lembaganya aja. Kalau jadidah dan qodimah ini tidak ada liburnya, dari Senin sampai Ahad itu tidak ada liburnya. Mungkin itu, ini mudah ya. Kemudian di akhir bulan di sini ada total ziyadah. Total ziyadah itu ditulis dalam 1 bulan itu dapat berapa halaman. Ntar ditulis 20 halaman, 30 halaman, 40 halaman tulis sini. Nah, ini untuk tadi yang subkolom H itu untuk mempermudah tadi ketika menjumlahkan di akhir bulannya. Kalau sudah ada jumlah halamannya di sini, kita tinggal tambahin aja 2 gitu, tinggal tambahin akhir sini menjadi dapat berapa, 50 halaman kah atau berapa. Kemudian di sini ada musyrif alaqah, kalau bisa ditulis setiap bulan musyrif alaqahnya siapa, karena ada kemungkinan berganti musyrif gitu kan, dengan kondisi di ma'had gitu ya. Kemudian di sini ada tabel catatan, di sini untuk menulis catatan tentang penghafal Quran. Ini musyrif alaqahnya bisa nulis misalnya bacaan huruf shadnya masih kurang sempurna, atau misalnya sering santri ini sering merubah huruf atau merubah harokat. Nah, itu bisa dicatat di sini, dan ini tidak harus di akhir bulan ya. Kapanpun musyrif alaqah menemukan catatan khusus untuk santri bisa ditulis di sini, seperti itu. Baik, untuk proses hafalan ini insya Allah mudah ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kembali. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan kembali. Dan di sini pun sudah ada panduan prestasinya. Panduan prestasi hafalan Al-Qurannya sudah ada, bisa dibaca ya. Ini insya Allah mudah dipahami. Kemudian kita langsung masuk ke ujian kenaikan juz. Ujian kenaikan juz di sini adalah ketika santri selesai, maksudnya ujian kenaikan juznya ada, maksudnya ketika selesai juz tertentu, selesai 1 juz itu harus diuji dulu sebelum masuk ke juz baru. Ya, lihat di tabelnya. Di sini ada
kolom pertama adalah juz, kolom kedua adalah tersendat, kolom ketiga dibenarkan, kolom keempat nilai, kolom kelima nama penguji. Juz mulai dari juz 30, 29, ini kalau yang mulai dari belakang ya, saya sarankan mulai dari belakang karena lebih mudah. 30, 29, 28, 27, 26. Di sini, kemudian di sini ada U5, ini maksudnya adalah ujian 5 juz ya, dari juz 30 sampai juz 26. Kemudian 25, 24, 23, 22, 21. Kemudian ada U10, maksudnya ujian 10 juz dari 30 sampai 21, seperti itu. Nah, kemudian kolom tersendat ini maksudnya apa? Di bawah kolom tersendat yang dibenarkan ada sub kolom salah dan NS, sama ya, salah NS. NS itu maksudnya nilai sementara. Nah, ketika tersendat itu apa? Nah, misalnya gini, ketika ujian santri baca ayat, kemudian salah, ditegur sama pengujinya. Salah nih, misalnya diketok. Itu salah, oke. Kemudian dia ngulang lagi dan dia bisa membenarkan sendiri, itu masuk kategori tersendat ya. Ntar kalau misalnya salah satu tinggal garis satu, salah dua, 2, 3, 4, dan kalau 5 tinggal set. Nah gitu, nanti di total salahnya ada berapa dikali 2, karena di sini nanti bisa dibaca di panduannya. Tersendat itu ya, 1 kali tersendat mengurangi 2 poin ya. Jadi salah tersendatnya ada berapa dikali 2 ya. Misal salah tersendatnya ada 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian nilai sementaranya adalah 50 dikurangin 10 jadi 40 ya. Nilai sementara tanpa kesalahan itu adalah 50. Jadi kesalahannya ada berapa dikali 2, kemudian 50 dikurangin hasil penjumlahan tadi, hasil perkalian tadi gitu ya. Dibenarkan juga sama. Kalau dibenarkan ini, kategori dibenarkan adalah ketika santri salah membaca ayat, kemudian dia tidak bisa membenarkan sendiri, akhirnya dibenarkan oleh penguji. Nah itu ditulis di sini, salah 1, salah 2, salah 3. Dan ini beda, pengurangan poinnya beda. Kalau tersendat dikurangin hanya 2 poin saja, kalau dibenarkan dikurangin 4 poin, lebih besar karena dibenarkan sama pengujinya. Seperti itu. Sama kayak tadi, sama kayak dengan tersendat, salahnya ada berapa dikali 4. Nah, kemudian 50 dikurangin hasil perkalian tadi. Misal salahnya, salah dibenarkannya 2 dikali 4, 8. 50 dikurangin 8, 42. Nah, tertinggal nilai sementara tersendat ditambah nilai sementara dibenarkan, hasilnya dari nilai akhir di sini. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Di sini ada nama pengujinya, ditulis di sini nama pengujinya. Kurang lebih seperti itu. Panduannya di sini sudah cukup jelas, bisa dibaca sendiri. Di panduan ujian kenaikan juz, di sini ada penilaiannya, di sini ada kategori tersendatnya, ada kategori dibenarkannya, di sini juga sama panduan ujian 5 juz dan kelipatan. Di sini ada poin-poin yang harus diperhatikan, kemudian ada penilaiannya seperti apa, ada kategorinya, kategori tersendat seperti apa, kategori dibenarkan seperti apa. Insya Allah ini bisa dibaca dan bisa dipahami dengan baik, dengan mudah insya Allah ya. Cuma di sini ada perbedaan sedikit di sini ya, yang 5 juz. Nanti bisa dibaca aja. Nanti kalau misalnya tidak paham bisa ditanyakan kembali. Kurang lebih seperti itu cara pengisian buku ini. Insya Allah ini bukunya sangat bagus dan sangat mudah dipahami. Dan yang paling penting adalah buku ini kalau belum dijalankan, belum dipraktekkan, hanya sekedar teori penjelasan tadi aja, itu akan sulit dipahami. Tapi kalau misalnya sudah dijalankan, coba dijalankan aja dulu. Nanti kalau ketika menemukan kasus-kasus yang agak sulit, gimana nih caranya, itu bisa ditanyakan kembali ya. Jadi tadi apa yang dipahami, coba dijalankan aja dulu, jalanin aja ya, terutama untuk menulis prestasi hafal Al-Quran. Nanti kalau misalnya ada, wah ini gimana nih, nah sebentar silahkan ditanyakan saja ya. Insya Allah saya bisa menerima menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau itu memang bisa dijawab. Mungkin begitu dari saya. Silahkan setelah ini saya buka sesi tanya jawab, maksudnya dalam bentuk online gitu ya. Kalau misalnya lewat WhatsApp atau lewat yang lain, kalau misalnya yang ingin tanyakan. Dari saya sekian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.